Solusinya adalah lampu emergency yang kecil mungil seperti ini, teman-teman. Teman-teman ya, ini tak arahkan ke atas. Nah, ini tanpa lensa convex, jadi cahayanya nyebar. Nih. Oke, mati listrik, teman-teman. Ini gelap sekali. Itu ada pencahayaan. Sekarang masih siang sebenarnya, jam 2 siang. Jam 2 siang karena di sini hujan. Di dalam rumah jadinya terasa gelap. Buka pintunya. Ya, hujan ya. Hujan. Mati listrik. Kita lihat dulu di meterannya. Oke, meteran on, tapi listrik padam. Nah, biasanya kalau listrik padam seperti ini, terutama di malam hari, teman-teman pasti bingung nyari lilin ataupun mencari sesuatu alat penerangan. Nah, kita ada alat penerangan lagi, teman-teman. Oke, kita geser dulu. Oh, nggak kelihatan ya. Ini flashnya sengaja nggak saya hidupkan biar teman-teman tahu gelapnya ya. Tak pilih dulu, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, ini udah kepilih. Tak nyalain. Mantap, terang banget. Ada beberapa koleksi. Kita tutup lagi. Oke. Kita kembali lagi ke belakang. Dan dia lagi tertidur, teman-teman. Ini ngantuk ini ya. Nah, jadi salah satu solusinya adalah lampu emergency yang kecil mungil seperti ini, teman-teman. Ini ya. Ini kecil mungil tapi bisa menerangi. Teman-teman ya, ini tak arahkan ke atas. Nah, ini tanpa lensa convex, jadi cahayanya nyebar. Nih. Nah, ini ya. Kalau yang pakai lensa convex, teman-teman bisa nonton di video yang sebelumnya ya. Nih. Jadi seperti ini. Nih. Ini kuat 5 jam, teman-teman. Sudah saya tes dengan kapasitas baterai 2000 mAh. Nih. Bisa nyala 5 jam. Kalau lebih ya berarti bonus berarti ya. Soalnya saya ngetes di 5 jam, setelah itu redup, nggak sampai mati. Soalnya di sini saya pakai modul charger yang modul TP4056 yang ada proteksinya. Nah, jadi baterainya nggak sampai habis ya. Nah, ini dia. Seperti ini. Oke, tak hidupkan dulu flash HP-nya. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Nih, tak sambil duduk. Nih. Di sini kebetulan lagi mati listrik dan penting sekali untuk punya lampu emergency, ya bentuk apapun itu ya. Nih, kebetulan saya punya yang lampu emergency seperti ini, teman-teman. Ini pakai box plastik. Ini box plastik. Ada gantungannya. Ini bisa kita gantung di tempat yang ingin kita gantung ya. Ini seperti ini. Saklarnya di sebelah sini. Tempat chargernya di sebelah sini. Ada indikator merah dan biru. Wis, mantap. Ini yang tanpa lensa convex, teman-teman. Soalnya di video saya udah banyak banget membahas mengenai lampu seperti ini. Saya banyak banget ngebuat video seperti ini ya, gunanya untuk apa? Ya untuk manfaat ke diri saya sendiri maupun ke keluarga, teman-teman ya. Jadi kalau contohnya seperti ini, listrik padam, ya saya kebetulan ada rakitan seperti ini bisa saya pakai dengan durasi yang seperti saya bilang tadi ya. Sudah saya tes, mampu sampai 5 jam. Ya lumayan, teman-teman. Soalnya kalau di daerah saya ini biasanya kalau mati listrik itu jarang banget lebih dari 2 jam, teman-teman. Terutama di malam hari.
Kecuali kalau benar-benar tengah malam ya. Misalnya kalau ada perbaikan entah itu di jaringan ataupun di Garduindo. Nah, itu biasanya bisa agak lama, teman-teman. Tetapi biasanya dilakukannya pada saat tengah malam, teman-teman. Jadi pada saat orang-orang lain tertidur, ya jadi nggak sadar kalau listriknya dimatikan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kebetulan lagi listrik padam, sekarang jam 2 siang. Ini di sini hujan, mendung gelap, tapi tidak disertai petir. Alhamdulillahnya itu, teman-teman. Dan ya, kita testing lagi lampu seperti ini. Ya, saya nggak bosan-bosan nih buat lampu yang seperti ini, ataupun buat konten yang seperti ini ya. Ini yang tanpa lensa convex. Ini lensa convexnya belum saya pasang ya. Kalau ada lensa convexnya tinggal kita pasang aja. Nih, buat teman-teman yang pengen tahu cara rakitnya, ya sebenarnya gampang aja sih. Tinggal siapin baterai 18650. Itu kan, ini sambil menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang bertanya ya. Di sini saya pakai baterai 18650, teman-teman. Dan nominal tegangannya itu dia normalnya 3,7 sampai 4,2 volt. Itu, teman-teman. Nah, terus untuk menentukan nilai resistornya, kita perlu menghitung dulu. Ada rumus perhitungannya, teman-teman. Yang pertama, kita harus ngelihat dulu, atau kita harus tahu dulu, nilai tegangan atau tegangan kerja dan arus kerja dari LED HPL yang kita pakai. Entah itu kita misalnya di sini saya pakai yang 3 watt, teman-teman. Nah, yang di 3 watt ini nilai tegangan kerjanya berapa? Arus kerjanya berapa? Kalau sudah kita tahu, kita bisa masukkan ke rumus perhitungannya, teman-teman. Dan di rumus perhitungannya pun sudah pernah saya buatkan videonya. Nanti linknya tak cantumkan di deskripsi ya. Nah, gitu, teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman pakai yang LED yang 10 watt, HPL 10 watt yang kotak agak besar itu, teman-teman. Nah, itu tinggal teman-teman lihat juga nilai tegangan kerja sama arus kerjanya itu pasti ada, teman-teman. Pasti ada. Jadi kita perlu menyesuaikan itu supaya nilai resistor yang kita pakai sesuai dengan sumber tegangan yang kita pakai, nilai resistor resistor tersebut maupun LED tersebut nggak cepat panas, teman-teman, atau nggak merusak LED-nya itu, teman-teman ya. Jadi misalnya kalau nggak sesuai ya, misalnya kalau nilai resistor yang kita pakai kekecilan, itu pengaruhnya adalah arus yang ke LED ini dia akan semakin besar, teman-teman. Dan itu lama-kelamaan akan menyebabkan LED-nya itu panas, dan resistornya itu juga akan panas, teman-teman. Seperti itu. Dan itu kalau lama-kelamaan panas kan otomatis bisa menyebabkan LED-nya putus. Nah, di LED ini juga dia punya ini, teman-teman ya, batas maksimum untuk panas. Jadi kalau sudah melebihi batasnya ya bahaya juga untuk LED-nya, teman-teman ya, bisa cepat rusak. Nah, kalau nilai resistor yang kita pakai itu terlalu besar, apa jadinya? Maka arus yang menuju LED ini dia akan semakin kecil arusnya, berbanding terbalik ya. Arusnya akan semakin kecil dan nyala lampunya pun akan semakin redup, teman-teman. Nih, misalnya saya pakai baterai 18650, resistornya saya pakai resistor 1K atau 1 kilo ohm. Ya otomatis ini bakal redup banget, teman-teman. Atau bahkan apa ya istilahnya itu kayak nyala tapi nggak begitu kelihatan sinarnya, teman-teman ya. Nyala tapi, dan itu pun arusnya sangat kecil. Jadi ya kita perlu menyesuaikannya supaya apa? Supaya nyalanya bisa maksimal ya, bisa maksimal, terus LED-nya nggak gampang panas, resistornya juga nggak gampang panas. Pemilihan buat resistor juga berpengaruh juga untuk ketahanan dari resistornya itu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Untuk durasi nyala ya kita bisa kembali ke baterai dan arus dari LED-nya ini. Misalnya arusnya semakin besar, nah itu tak jamin bisa boros, teman-teman ya, meskipun kapasitas yang kita pakai juga besar. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi ya perlu kita sesuaikan lagi untuk LED yang kecil seperti ini. Ya nilai resistornya nggak usah terlalu besar. Di sini saya pakai yang 2,2 ohm sampai 4,7 ohm. Sebenarnya cukup untuk supply baterai 18650 ini. Ya, cocok banget. Udah pas. Untuk nilai wattnya bisa teman-teman pakai yang 1 watt boleh. Terus
berapa, 2 watt 3 watt juga boleh ya, tapi tergantung dengan kondisi keuangan masing-masing teman-teman ya. Biasanya kalau nilai wattnya semakin besar maka semakin mahal juga harganya teman-teman. Nah seperti itu. Ini untuk modul TP4056 biru full dan merah mengisi ya, seperti ini, simple teman-teman. Ini saklarnya seperti ini ya. Oke, jadi ini mungkin tak hidupin satu aja. Untuk penerangan saya, kebetulan tadi saya mau makan tapi listrik tiba-tiba padam, ya nggak apa-apa, mungkin ada gangguan ataupun apapun itu kita nggak tahu juga, karena di sini hujan deras teman-teman, hujannya deras banget di sini ya, tapi untungnya tidak disertai dengan angin kencang maupun petir. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jadi saya nggak bosan-bosan buat ngebahas masalah lampu emergency kecil mungil ini. Kalau sama, aduh ini nggak disponsorin ini teman-teman, ini sama obat tetes ini aja deh. Nih sama obat tetes ini besarnya segini teman-teman. Ini ya segini ya. Kalau sama telapak tangan saya ya segini teman-teman. Nih. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau sekiranya ada kekurangan ataupun kesalahan, saya minta maaf teman-teman ya. Disambung di lain waktu lagi. Ya, nantikan aja video-video terbaru di channel saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih teman-teman.